Bapak, kita lanjutkan materi kita. Hari ini sudah masuk ke yang kemarin tidak lanjut dari PI 4, di mana panjenengan sudah diobservasi oleh masing-masing PP. Saya ingin mereview lagi. Ibu Bapak, ketika panjenengan akan melaksanakan observasi dan panjenengan akan menjadi observer atau menjadi tim supervisi atau supervisor, supervisor dan lain sebagainya, yang panjenengan tanyakan pada guru itu apa dulu? Yang pertama kali misalkan materinya, terus area pengembangan, media, persiapan yang sudah dilakukan, yang mau dikembangkan apa? Yang mau dikembangkan apa? Terus evaluasi, refleksi, evaluasi terus refleksi. Ya, evaluasi berkaitan dengan penilaian juga ya, kemarin refleksi asesmen. Jadi coba yang beda Pak, mungkin keinovatifan. Keinovatifan yang beda Pak dari calon pribadi ya. Ciri khasnya Pak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan sampaikan atau jawaban dari panjenengan itu semuanya betul, semuanya benar. Dan pada prinsipnya yang panjenengan lihat kemarin saat PI, ya, ketika panjenengan proses PI itu yang dilakukan pertama kali apa? Dari misalkan saya atau Pak Sul, ya pertama kali dilakukan apa? Praobservasi, terus itu observasi, terus pasca, terus refleksi atau rencana tidak lanjut, pengembangan ke depan. Itu tadi apa? Terus memilih satu guru untuk di-coaching. Memilih satu guru untuk di-coaching. Nah, di supervisi. Oke. Nah, Ibu Bapak, kalau kita melihat proses dengan sudah melakukan coaching secara daring, coaching secara langsung, coaching secara diatur di LMS, ini nanti tadi coaching lagi, ini nanti coaching lagi, sampai besok melakukan coaching lagi, ya, itu tugas kita dan harus melakukan seperti itu pekerjaan kita, itu gaweannya diri. Ketika kita harus mencerdaskan anak bangsa kan juga menyiapkan. Dan muara apa yang kita lakukan adalah untuk apa? Muara besarnya itu proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kata kuncinya murid. Kita mau proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Prosesnya aja seperti itu. Ya, banyak sekali. Dari pandangan yang mempunyai nilai, kompetensi dan peran guru penggerak harus bagaimana proses pandangan akan belajar buat RPK atau aja mengajarnya bagaimana kan gitu sampai ada prosesnya. Intinya juga Pak yang harus pandangan pahami betul, mohon sudah mulai masuk betul. Ketika ada langkah di dalam supervisi akademik atau coaching atau observasi akademik, yang pertama yang harus disiapkan dulu adalah RPP atau belajar, panjenengan cek, panjenengan lihat, itu langkah yang pertama harus dikerjakan, ya, secara langsung maupun tidak langsung dengan harus punya bahannya itu RPP atau belajarnya. Setelah itu, ya, yang menjadi pedoman itu sudah, maka panjenengan akan melakukan praobservasi. Nah, praobservasi itu apa saja? Ya, praobservasi itu isinya apa saja, Ibu Bapak? Nanti panjenengan pada saat praobservasi, yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan. Ya, ini saya berikan sampai saya ya
Satu ya. Siap. Maksudnya sama. Jadi tujuan pembelajaran. Setelah itu area pengembangan yang tidak dicapai. Ulangi, ya, apa saya tadi mana? Ya, awal sampai paham ya. Sebelum kita akan melakukan observasi dengan lembar yang panjangnya bawah itu, apa yang harus panjenengan tanyakan kepada guru yang akan dilakukan observasi? Yang pertama apa tadi? Bukan. Yang harus ditanyakan dulu apa? Ini kan panjenengan mau melakukan observasi ini. Sebelum panjenengan melakukan ini, otomatis panjenengan akan menanyakan apa saja. RPP ini siap ukur perangkat mau belajar sudah siap dulu. Oh sudah Pak, sudah Bu. Dulu saya tidak, dulu saya nanti ya mengajarkan apa materinya apa. Makanya bisa melihat tujuan pembelajaran dan budaya itu berdasarkan hanya membaca di RPP yang sama. Ya. Masalah itu nanti dicek atau tidak dicek, yang jelas panjenengan itu memang secara keilmuan sudah dicek. Walaupun kadang-kadang kan habis jalan ya kan? Tapi yang jelas panjenengan harusnya cek. Mamul dulu sih. Mamul ini tak cek ya mamul ya iya. Padahal kumpul kan kumpul. Iya ini harus kumpul ke kafe, kumpul ke. Saya sudah observasi Pak, saya kumpulkan Anda cek kapan? Gak apa-apa. Ya sebelum waktunya. Mau pusat bilang. Jadi kan pusat. Itu dia Bapak. Nah, pada saat panjenengan cek, pada saat panjenengan ngecek RPP yang ada di sana atau mau belajar dari sana, itu penekanannya apa ya Pak? Selain pembelajaran yang beberapa tadi itu apa saja? Kalau di breakdown lagi. Yes, betul. Pembelajaran berdiferensiasi. Ceko pembelajarannya ini. Nanti akan muncul di sana di RPP. Terus KSE, kompetensi sosial emosional. Ada 5 komponen kemarin ya. Kesadaran diri, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semakin curang semakin curang semakin galak. Oke, ya kita besok selesai. Seterusnya kalau pembelajaran berdiferensiasi Bu Pak, kata kunci di pembelajaran berdiferensiasi itu apa Pak? Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Yes, betul. Pembelajaran yang memenuhi atau sesuai kebutuhan murid dan juga pada murid. Nah, sesuai dengan kebutuhan belajar murid ataupun sesuai dengan hobi pada murid itu apa saja? Kalau kita bedom lagi. Dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Yes, sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar di sana ada 3 komponen yang penting. Apa saja? Audio, visual, kinesthetik. Yes. Jadi anak ketika kita di antara sekian ini, di antara kita, maaf ya, saya dengan Pak Suryo gaya belajarnya berbeda Pak. Kalau Pak itu gaya belajarnya kinesthetik, saya dengan bergerak cepat nyantel. Tapi ada siswa kita, ketika belajar hanya melihat saja dia nyantel langsung. Gitu loh, itu inkrahnya manusia di situ. Ada juga anak yang belajar dengan mendengarkan saja bisa. Ini normatif beda, sudah pernah kita pelajari ya. Nah, sesuai kebutuhan belajar siswa itu roh di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baru ke depannya diferensiasi yang bagaimana Pak?
betul. Bucut kakak, bucut. Tapi itu sama saja. Kalau tidak tidak disinkronkan dengan saya dengan Pak Sauci kan juga sama ya Pak. Nah, Itu kalau memberi soal pun juga harus berbeda. itu ya. Berbeda dengan siswa yang mau Antara satu ya, dengan siswa yang mau diajak mikir kita berikan pertanyaan yang berbeda. Siswa saya menurut saya yang donasi Pasir gitu sih, pasir. itu kan kalau diberi soal yang angkot ini nggak bisa sebenarnya. Dia Kita langsung dengar juga ya. ya. Itu juga pemberian soal pun juga ada berbeda. Tidak bisa disamakan. Berarti diferensiasi sangat diferensiasi sekali. Sangat gitu. Oke, sangat dasar. Apalagi menurut saya di SMA itu ada anak yang khusus juga loh Pak. Tidak hanya di Ya, ABK ada. Jadi yang tapi biasa ya masih juga bisa ada ABK. masih bisa dikondisikan. Dia lambat sangat lambat sekali. Itu kalau disamakan dengan anak normal ya berat Pak. Hasilnya. Yang kita hadapi saya punya. Jadi kalau yang mana di tempatnya Bu Ani itu kan banyak yang autis. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu hampir setiap tahun saya punya siswa itu berkebutuhan khusus juga itu autis. Tapi di bahasa Inggrisnya luar biasa. Hanya itu mau model bahasa yang bagaimana dengan native speaker yang ada, takutnya dia ngomong tapi yang tadi di bidang yang lain. Ya, makanya Pak. Nah, ya samakan semua Masih bisa. kadang butuh Dari kadang teman sekolah sekolah juga juga tahu tahu diferensi. Ya, oke Bapak, bagus juga itu mendapat komentar yang luar biasa. Oke. Tapi roh di dalam pembelajaran diferensiasi pun paham nggih? Pun mengerucut nggih? Nggih. Sekarang KSE tadi juga sudah. Ya KSE komponennya apa saja. Terus budaya positif sekarang. Nah, di rencana pembelajaran atau modul ajar itu mengandung unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional atau KSE dan budaya positif. Contoh itu budaya positifnya bagaimana itu Pak? Datang tepat waktu, ada kesepakatan kelas, oke. Walaupun kesepakatan kelas sudah tertuang dalam sebuah aturan di kelas masing-masing atau tata tertib begitulah. Bahkan ditempel di biasanya ditempel di depan kelas ya. Tetapi monggo itu diulang-ulang terus. Karena apa? Itu nilai dari budaya positif yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Nah, muaranya kemana kalau ini? Budaya positif itu muaranya kemana? Kebiasaan. Kebiasaan, betul, karakter. Muara berikutnya apa sesuai dengan program kita? Profil pelajar Pancasila. Secerdas apapun, sepintar apapun, tetapi muaranya ke profil pelajar Pancasila budaya karakter. Apa C. Berikutnya pra, kalau sudah selesai itu yang harus panjenengan kuasai betul. Kata kuncinya apa itu Bapak? Apa yang ditulis ibu Bapak guru yang ada di modul ajar atau FPP, yaitu diikuti saja. Oh itu sakit kan? Sampai nanti penilaian. Ya. Penilaiannya dengan apa saja? Tadi disampaikan ada lagi yang lain, ya, ada apa lain? Tadi kuis boleh. Tadi kan penilaian harus diferensiasi karena tidak bisa antara satu anak dengan yang lain disamakan, begitu kan? Nah, ada dengan apa lagi yang lain dalam penilaian? Kuis kita akan ada. Oke, terus project, portofolio, unjuk kerja, diskusi atau presentasi lainnya. Kalau kita misalkan tadi saya tanya, Pak pembelajaran berdiferensiasi menurut Kalian itu apa? Bisa. Boleh tidak? Kita bertanya, panjenengan menyampaikan pendapat atau memberikan tanggapan sebuah pertanyaan enggak? Sanggup kan? Boleh juga. Artinya itu kita jangan terkotak-kotak ketika penilaian hanya pada saat anak mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan dan mendapatkan tugas dari guru. Enggak. Keaktifan siswa. Betul, keaktifan siswa juga bisa. Ya.
Artinya ketika kita melakukan observasi kepada anak dengan sebuah pertanyaan sederhana dan anak itu tidak, dan anak itu menjawab dengan tanpa tekanan, itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses penilaian dalam bentuk observasi. Atau nggih? Nggih. Jadi sudah paham setelah selesai panjenengan kuasai. Oh, kata kuncinya sudah dipahami nggih. Kata kuncinya sudah dipahami ketika panjenengan mau melakukan observasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pra observasi otomatis panjenengan mendatangi atau ngundang guru tersebut. Kira-kira kesepakatan, gitu. Berdasarkan kesepakatan kita akan melakukan pra observasi di mana tempatnya monggo itu menyesuaikan dari kebijakan atau karakteristik di sekolah masing-masing. Nantinya seperti ini. Berikut setelah pra observasi kesepakatan kira-kira mulai kapan jam kira pelajaran apa kira-kira pas kira bisa melakukan kosong observasi sesuai dengan kesepakatan yang kosongan atau kata G observasi berlangsung apa saja yang dilakukan observasi kan begitu. Nonton lanjut terus. Apa yang harus dilakukan di observasi? Yang harus dilakukan observasi adalah di malu kita coba kesepakatan dengan Pak Sur. Yang pertama, satu, pembelajaran berdiferensiasi. Pokoknya bisa ditulis lembar kerja berikut. Mohon maaf Pak, kalau si guru itu belum tahu berdiferensiasi, kita jadi dulu dong. Si guru belum tahu berdiferensiasi, misalkan belum tahu berdiferensiasi, tugas kita belum dilakukan. Belum tahu sebelumnya berarti ya. Dengan ngecek KPP itu. Iya. Dengan ngecek KPP. Ya kan berarti buatan pernah melawan penindasan guru yang lain Pak. Soalnya kan banyak Pak. Terus relokasi ini. Jadi apa? Ya, adalah. Saya tahu karakteristik di sekolah panjenengan masing-masing dan tentunya panjenengan akan memahami siapa yang akan panjenengan ajak kolaborasi. Ketika panjenengan tidak tahu dulu tersebut kok belum menguasai, ya panjenengan tugas untuk memberitahu dalam bentuk komunikasi. Ngira sendiri panjenengan komunikasi ilmu dengan terus nggih. Belajar penting. Ya, kita makasih bersama-sama sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan bersama. Di kolom yang pertama itu ada hari, tanggal, nama guru, nama mata pelajarannya apa, sekolah, kemudian kelas yang diajar berapa, waktu percakapan berapa lama, kemudian area observasi. Yang pertama itu nanti penekanannya besok pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Pak, diferensiasinya semuanya atau salah satu saja yang jelas sesuai dengan yang dibuat di modul belajar atau APP. 3-3 ini lebih bagus, 1 tok ya oke, 2 ya monggo. Ya. Diferensiasi Pak, enggak KS. Ya, kolom pertama. Kolom pertama diferensiasi. Nah, di kolom yang berikutnya itu kan di atas itu ada identitas. Area observasi nomor 1 itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu nanti panjenengan akan checklist di situ. Oh, diferensiasinya apa? Konten, program, proses gitu. Kemudian catatan pengamatan panjenengan apa? Kebijakan atau belum dengan catatan bagaimana? Berikutnya yang nomor 2, pembelajaran mengandung unsur kompetensi sosial emosional. Oh, kompetensi sosial emosional yang disampaikan apa? Oh, kesadaran diri, ya. Kemudian kesadaran sosial, manajemen diri, ya, manajemen diri. Kemudian kemampuan berrelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti panjenengan cek, oh sudah melakukan ini. Artinya catatan-catatan yang ada di situ. Berikutnya yang nomor 3, pembelajaran
yang mengandung unsur budaya positif, ya, mengandung unsur yang budaya positif. Nah, nanti apa bias itu dikembangkan di sana, yaitu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, begitu. Ya, masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak? Apa saja? Ya. Budaya positif yang pertama, beriman, bertawakal Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pembelajaran diawali dengan apa? Doa. Itu berarti sudah kesadaran. Ini maksudnya budaya positif itu. Nah, tadi dari Pak Mus sudah, Pak Udin judulnya apa tadi? Kopi dulu. Harus kesadaran diri terus dibawa profil pelajar Ya, yang dibaca harus ada Pak. Budaya positif gimana? Apa? Ya, lanjut ke selanjutnya. Mulia. Beriman, bertawakal Tuhan yang berakhlak mulia, berkebangsaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan itu loh maksudnya. Wes. Jangan diulang nanti Pak Udin semakin lupa. Saya suka kalau Pak Udin semakin lupa, berarti dia semakin banyak belajar. Harus ada belum? Ya, yang keempat, bentar kan? Jadi yang mirip begitu. Ibu Bapak, ini kesepakatan dari saja, tapi hanya pertegas saja, tapi kalau sudah kita bahas. Yang nomor 4, selain 3 komponen tadi, adalah manajemen kelas dan scaffolding. Proses scaffolding. Ya, manajemen kelas contohnya apa kira-kira itu Bapak? Oh, untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan belajar kebutuhan belajar siswa, berarti dalam bentuk diskusi dalam bentuk presentasi dalam bentuk apa? Berelasi terus kelompok. Nah, itu dari menurut manajerial. Bagaimana ketika itu manajerial panjenengan itu saling berkaitan. Betul gitu. Artinya yang di bawah itu sebenarnya satu hal itu sudah mengandung di atas hanya berpresentasi atau berkomunikasi. Nah, maksud proses berpikir, jadi kita itu melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita matinya terang di step. Itu benar sama itu Pak, pikir kreatif. bisa pakai analogi. Baca jam begitu loh. Ya itu dari awal terus habisnya ini ya di sini ini kok ternyata saya dapat ini. Ya pelan-pelan, step by step. Berpikir secara bertahap. Betul ya. Dengan LKPD bisa. Ya. Dengan soal terus jawabannya juga bisa Pak. Boleh. Dan jawabannya harus contoh apa? Jawabannya lebih dari satu misalnya. Ya. Ada lagi yang tanyakan tadi dari penjelasan itu berapa hal? Tapi ya siapa? Iya. Siapa juga tadi bertanya siapa? Boleh sama kita jawab berbeda. Oke, lanjut ke. Bisa saya lanjutkan ini untuk berikutnya. Halo. Oh, terus ngomong gini kan. Halo, bisa saya lanjutkan? Halo. Oke, kalau bisa berarti observasi saya anggap sudah paham. Apa yang harus diobservasi, bagaimana pandangan mengobservasi, bidangnya apa saja yang harus diobservasi. Sekarang anggap observasi sudah selesai. Langsung menuju ke pasca observasi. Yang pertama, nanti panjenengan ketika pasca itu dengan pertanyaan silakan sesuaikan dengan apa yang sudah dibelajarkan atau KBM yang sudah berlangsung di kelas tersebut.
Kemudian panjenengan akan menemukan sebuah pertanyaan yang sekiranya dari ibu bapak guru tadi langsung bisa merefleksikan diri. Pertama tugasnya adalah catatan refleksi. Jadi guru itu akan merefleksikan diri. Oke. Setelah itu panjenengan akan mencatat percakapan ketika refleksi itu apa saja. Saya ulangi. Setelah KBM selesai, proses observasi sudah selesai, maka panjenengan akan menanyakan kepada ibu bapak guru di sana itu proses di mana pembelajaran sudah selesai itu bagaimana pengalaman ibu bapak dalam proses pembelajaran tadi yang dirasakan itu dengan refleksi bapak itu menyampaikan menurut-menurutnya biar disampaikan. Apa nih? Nah, itu pertanyaan kematian yang akan dengan dalam proses yang ada. Itu yang pertama. Kemudian topik percakapan dan catatan itu arahnya bagaimana ibu bapak? Dari catatan refleksi, halo, dari catatan refleksi maupun topik percakapan yang saya arahnya harus sesuai dengan tadi di awal tadi yang di tempat kolom itu. Pedomannya dari situ masih ingat. Jadi nanti ada fokus. Loh, Pak, catatannya apa yang harus saya tulis? Ya catatannya pedomannya dari tadi observasi tadi. Oh, pembelajaran berdiferensiasi, oh KSE, oh budaya positif, oh scaffolding atau manajemen kelas. Itu pedomannya, betul deh maksudnya. Nah, kira-kira refleksinya ibu bapak itu manajerial saya atau manajemen kelas saya kurang maksimal. Nah, itu nanti panjenengan akan menemukan untuk membuat sebuah pertanyaan kepada guru tersebut sehingga guru tersebut itu pertanyaan dengan di mana kekurangan atau letak guru tersebut proses pembelajaran. Paham? Paham? Oke, selesai ya. Kemudian saya ada pertanyaan teman-teman untuk dulu. Cukup ya. Nah, topik percakapan dan catatan serta tidak lanjut itu otomatis topik percakapan itu sesuai dengan hubungan tadi diferensiasi, KSE, budaya positif dan tambahannya adalah manajemen kelas dan scaffolding. Maka rencana tidak lanjut itu berarti yang tidak ada di dalam yang harus dilakukan. Saya akan menindaklanjuti proses pembelajaran saya yang belum terlaksana. Contohnya dalam membuat kelas itu berbentuk kelompok dalam kelompok untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Contoh gitu. Bisa nih? Bisa. Oke. Kalau sudah selesai pasca ini nanti ibu bapak ya otomatis panjenengan sudah bersama-sama TI5 ya. Pasca ini nanti yang TI5 hanya untuk hari ini tugasnya itu adalah lembar kerja 1, 2, 3, 4 apa itu? 3 loh. 3 oh 4 ya. Oh dia 4 malas ini. Empatnya adalah rencana pengembangan diri ya. Ya, rencana pengembangan diri itu yang kemarin saya catat dari panjenengan itu pengembangannya apa? Oh, yang kemarin itu lupa kan? Orang. Susah. Dengan susah. Kemarin belum nyekan. Apa kok sih? Sekarang pusat. Dengan pusat bingung. Berikutnya ibu bapak, rencana pengembangan diri yang ada di sini akan lepas dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, pedomannya sama tadi ya. Jadi jangan nanti kalau itu sudah biar karuan, tetapi tanpa ada yang harus dicapai. Sehingga aktivitas pengembangan di sana itu apa yang akan dikembangkan tentunya yang menunjang dari proses pembelajaran. Contohnya ini kemarin Bu Tari itu tentang pembelajaran assemble
musik. Ya, saya belum musik. Nah, pembelajarannya apa untuk aktivitas pengembangan berikutnya? Oh, dia akan melakukan sebuah gelar karya. Jadi ada keterkaitan. Itu maksudnya. Jangan lepas dari yang sudah dilakukan. Contohnya seperti itu. Tujuan yang tidak dicapai apa? Anak bisa mengekspresi, ya. Anak bisa mengekspor apa yang dia punya. Bukan keberhasilannya apa? Ya, anak bisa melakukan bermain musik berdasarkan asal musik, jadi bermain bermacam-macam musik sesuai dengan kebutuhan anak. Masih main suling, main gitar, main piano, main dan lain-lain. Pendukungnya apa? Otomatis sarana, ibu pak guru, ya toh, siswa itu sendiri, ya, dan lain sebagainya. Waktunya kapan? Ada pertanyaan ini, Bapak? Nggak ada. Ada, lanjut. Kalau tidak ada, selamat bertugas.